Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk proses pembuatan database awal atau informasi data awal dari PT Lensa Kreasi ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan langkah kelima, yaitu untuk mengisi akun default mata uang. Baik, untuk mempercepat durasi, kita dari langkah kelima kita akan coba masuk ke langkah keenam. Kita klik tombol lanjut. Lihat di sini untuk langkah keenam itu adalah terkait dengan bagaimana cara mengisi daftar lain, di mana daftar lain itu ada dua tabel yang harus kita isi, yaitu syarat pembayaran dan pajak. Nah, untuk mengisi syarat pembayaran ini tentunya kita lihat di kebijakan akuntansinya di soal. Kita lihat bahwa untuk syarat pembayaran di sini untuk pembeliannya terminnya di sini adalah 3/10 N/30 dan untuk termin penjualannya itu adalah 2/6 N/20. Oke, sekarang kita mulai masukkan dulu dari termin pembeliannya 3/10 N/30. Nah, caranya di sini adalah untuk syarat pembayarannya untuk didiskon yang pertama tadi adalah kita lihat di sini. Untuk termin pembeliannya terlebih dahulu kita masukkan 3/10 N/30. Untuk diskonnya sendiri adalah 3 ya. Untuk hari diskonnya adalah 10 dan untuk jatuh temponya adalah 30. Sehingga kita lihat di sini untuk jatuh temponya sendiri 30, kita enter saja, maka otomatis terminnya di sini akan muncul 3/10 N/30. Ini sudah sesuai dengan di kebijakan akuntansi terkait dengan pembeliannya. Oke, sekarang kita masukkan untuk termin penjualannya. Ya, di sini kita lihat untuk termin penjualan itu yang berlaku adalah 2/6 N/20. Oke, sekarang kita masukkan di sini 2/6 berarti persentase diskonnya 2, hari diskonnya 6, kemudian jatuh temponya adalah 20 hari. Ya, kemudian kita enter, maka muncullah termin 2/6 N/20. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di kebijakan akuntansinya bahwa selain adanya penjualan dan pembelian, artinya termin pembelian dan termin penjualan ini berlaku apabila adanya transaksi kredit ya. Di sisi lain, kita juga di sini ada keterangan adanya transaksi tunai. Ya, di sini bahwa PT Lensa Kreasi itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan furnitur, perusahaan melakukan penjualan langsung kepada pelanggan tunai. Nah, di sini karena penjualan langsung, maka termin yang harus kita buat atau kita masukkan di sini termin untuk adanya transaksi penjualan tunai atau pembelian tunai, maka di sini kita masukkan diskonnya kita buat 0, lalu hari diskonnya juga 0. Jatuh temponya juga 0, sehingga di sini kalau kita enter maka terminnya itu adalah COD. Ini adalah untuk termin transaksi secara tunai, seperti itu. Oke, untuk proses pengisian syarat pembayaran selesai ya. Sekarang kita masuk ke pajak. Kita lihat kembali di sini di kebijakan akuntansinya terkait dengan pajak, bahwa di sini kalau kita lihat pembeliannya untuk pajak pembelian di sini PPN-nya adalah 10% ya, pajak PPN 10%. Ini jika adanya transaksi pembelian baik tunai maupun kredit, maka akan dikenakan PPN 10%. Begitupun dengan penjualan ya, setiap adanya penjualan baik itu tunai maupun kredit, maka akan dikenakan PPN yaitu sebesar tarifnya adalah 10%. Sehingga adanya PPN yang diberlakukan atas adanya transaksi pembelian dan penjualan, maka akan kita masukkan di dalam accurate di sini adalah untuk pajak sendiri, kode pajaknya kita buat 1 digit ya, kita gunakan kodenya P saja. Ya, kita gunakan kodenya P, namanya adalah PPN ya. Untuk keterangannya adalah pajak pertambahan nilai. Ya, seperti itu. Oke, nilai persentase pajaknya tadi adalah 10%. Untuk pajak penjualannya, maka ini harus kita link ke akun PPN outcome ya. Kita cari di sini, klik, kemudian kita cari PPN outcome. Di sini nama PPN-nya adalah VAT ya. Kalau penjualan berarti VAT out. Kita cari VAT out di sini. VAT out. Oke, yang ini berarti ya.
Oke, jika ada transaksi, lalu kita masukkan akun barunya di sini. Sorry. Ya, kita ambil fade out tadi. Ya, ini seperti ini. Ya, ini jika ada transaksi penjualan maka akan kita link atau akan terhubung dengan PPN outcome, yaitu kodenya 21405. Sedangkan jika ada transaksi pembelian maka ini akan kita hubungkan untuk jenis pajaknya adalah fade in. Ya, seperti ini. Lalu kemudian setelah itu, setelah sudah selesai, karena tidak ada jenis pajak lain maka dianggap ini selesai ya. Tapi apabila ada di sini kalau kita lihat di kebijakan akuntansinya bahwa ada jenis pajak lain, maka bisa kalian buatkan baru di bawahnya. Ya, caranya sama seperti tadi, mungkin dengan kode pajak yang berbeda, nama pajaknya apa, kemudian keterangannya apa, dan seterusnya ya, sama seperti ini. Oke, kalau sudah, maka kita klik lanjut untuk masuk ke langkah ketujuh. Oke, klik lanjut. Oke, untuk langkah ketujuh itu berkaitan dengan pengisian tipe pelanggan dan metode pengiriman. Nah, untuk tipe pelanggan kita lihat di daftar pelanggan, kita lihat ternyata di sini tidak ada menyebutkan tipe ya, bahwa pelanggan kita tidak ada tipenya. Kemudian selanjutnya untuk metode pengiriman kita lihat di kebijakan akuntansi terkait dengan metode pengiriman, kalau kita lihat di sini pun tidak ada, sehingga untuk langkah ketujuh ini kita kosongkan saja ya, bahwa untuk tipe pelanggan ini tetap kita gunakan umum saja, jadi tidak usah di setting apa-apa karena tidak ada berkaitan dengan tipe pelanggan dan metode pengiriman, sehingga untuk langkah ketujuh ini diabaikan saja, kita biarkan saja. Oke, sekarang kita masuk ke langkah ke-8. Kita klik lanjut. Nah, untuk langkah ke-8 dari 20 langkah ini terkait dengan pengisian daftar pelanggan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat ya untuk daftar pelanggannya, kita punya daftar pelanggan beserta nilai saldonya. Nah, silakan untuk data pelanggan ini, karena di sini sifatnya kita mau mengimpor data, maka silakan kalian buat ya untuk daftar pelanggan ini ke dalam Excel yang terpisah. Ya, bentuknya kira-kira seperti ini. Data pelanggannya hanya simpel saja, jangan dibuat macam-macam ya, cukup judul dengan informasi saja. Ya, seperti ini. Kalau sudah kalian buat seperti ini, maka kita akan coba lakukan proses impor data pelanggan. Ya, caranya adalah kita bisa klik menu warna biru ini. Ya, klik di sini untuk mengimpor data. Caranya sama pada saat kita mengimpor data akun, seperti itu ya. Nah, untuk mencari data yang akan kita impor, kita klik icon berkas di sini yang warna kuning. Oke, kemudian kita cari posisi letak data Excel yang kita gunakan untuk untuk menyimpan data Excel kita. Ya, kita lihat di sini. Oke, di sini saya masukkan ke drive D. Ya, perhatikan di sini adalah folder daftar Excel import accurate, karena di sini tidak tampil. Maka di sini kita tampilkan untuk file yang bentuknya Excel. Sehingga di sini muncullah semua file-file yang ada di folder ini, yaitu file yang berhubungan dengan file Excel akan muncul di sini. Nah, yang kita impor itu adalah daftar pelanggan, berarti yang nomor 2 ini. Kita ambil nomor 2 lalu kita open. Oke, setelah itu baru kita ambil data. Kita klik tombol di sebelah berkas kuning ini, klik seperti ini. Oke, sehingga saat ambil data Excel maka akan masuk ke data sumber di Accurate ini. Nah, setelah masuk ke data sumber, maka langkah selanjutnya kita akan coba melakukan mapping. Ya, di sini akan melakukan mapping. Perhatikan bahwa semua judul di sini judul untuk Excelnya di sini akan muncul di sini semua, dari nomor pelanggan, nama pelanggan ya, nomor pelanggan, nama pelanggan dan semua akan muncul di sini. Sehingga baris pertama pada data sumber yang berkaitan dengan judul tabel ini kita hapus saja. Caranya kita klik di sini di baris pertama, lalu kemudian klik kanan kita hapus. Oke, sehingga yang tersisa di sini hanya isinya saja. Ya. Lalu setelah kita hapus, baru kita coba mapping di sini ya, untuk nomor pelanggan, nama pelanggan dan seterusnya. Kita akan sesuaikan bahwa sekali lagi proses mapping, tujuan mapping adalah untuk mensinkronkan atau menghubungkan data akun kita yang di Excel dengan yang ada di Accurate, supaya pada saat nanti adanya proses data ini tidak keliru dan jangan sampai proses mapping ini salah.
Oke, sekarang kita coba lakukan langkah-langkah mapping. Yang pertama nomor pelanggan ini akan kita masukkan atau kita hubungkan ke nomor pelanggan di dalam Accurate. Lalu nama pelanggan ini akan kita mapping atau kita akan hubungkan dengan nama pelanggan. Lalu kemudian nomor pajak ini sama, kita akan hubungkan ke nomor pajak. Kita cari di sini nomor pajak. Nomor pajak ya. Nomor pajak kita akan hubungkan ke nomor pajak. Oke, nomor pajak kita cari. Ya, ini nomor pajak ya. Oke, lalu untuk alamat ini juga kita akan mapping atau kita hubungkan ke alamat ya, alamat 1 ya. Lalu untuk telepon ini juga kita akan hubungkan ke telepon. Kita cari telepon. Ya, agak susah nih ya. Telepon. Oh, di atas. Oke. Ya, nomor telepon ya. Lalu untuk nomor faktur ini kita link ke nomor faktur tentunya. Kita cari. Nomor faktur saldo awal ya. Kita cari nomor faktur saldo awal. Ya, ini. Lalu untuk tanggal faktur ini kita akan hubungkan ke saldo per tanggal. Ya, saldo per tanggal ya ini. Oke, lalu ke kanan kita apakah masih ada ke bawah? Oke. Lalu untuk saldo piutang kita akan masukkan atau hubungkan ke saldo piutang. Saldo awal ya. Lalu untuk syarat ini akan kita hubungkan ke syarat. Ya ini. Oke, syarat kita akan coba mapping lagi 2/10 N/30. Kita akan mapping ke 2/10 N/30. COD ini kita hubungan ke COD. Oke. Lalu kemudian untuk pajak 1 ini kita masukkan pajak per tanggal ya. Pajak per tanggal. Oh, pajak pertama, sorry. Pajak pertama ini kita link ke PPN. Oke. Ya, sudah ya. Habis, tidak ada lagi yang perlu kita mapping. Oke, kalau sudah, perhatikan di sini untuk kolom yang dibutuhkan. Di sini ada tipe pelanggan. Seperti tadi bahwa untuk tipe pelanggan sendiri, ini tadi karena tidak ada tipe pelanggan kita abaikan, sehingga di sini cukup kita masukkan secara manual. Kita masukkan untuk nilai defaultnya adalah umum. Nah, kemudian kita lihat ke sini. Ke pojok sebelah kanan di data sumber ada tambah saldo jika nomornya sama. Nah, ini perhatikan, ini harus kita cek klik ya. Yang harus kita cek klik maksudnya adalah apabila ada pelanggan yang sama, seperti contohnya di sini ada C002 yaitu atas nama PT Sinar Jaya. Ini dalam satu periode melakukan 2 kali transaksi, sehingga di sini ada 2 invoice. Dan 2 invoice ini mempunyai nilai piutang sendiri-sendiri, sehingga di sini jika tambah saldo ini di checklist, ya kita checklist, maka saldo piutang ini nanti akan secara otomatis dia akan terakumulasi. Akan ditambahkan nilai saldo piutang atas nama PT Sinar Jaya. Tetapi apabila ini tidak kita checklist, maka daftar atau nilai piutang dari PT Sinar Jaya yang terjadi 2 transaksinya hanya akan terbaca 1. Dan 1 akan terreject ya. Apabila ada 3, maka akan 2 terreject. Sehingga yang terbaca hanya 1 piutangnya saja. Tetapi apabila ini di checklist, maka 2 saldo piutang ini dari nama PT Sinar Jaya karena ada 2 invoice atau 2 kali transaksi, maka 2 piutang ini atau nilai saldo piutang yang 2 ini akan terakumulasi. Itu tujuannya kita checklist.
Oke, kalau sudah seperti ini, lalu kita akan coba lakukan impor data. Ya, perhatikan di sini ada 6 data terimpor, 0 data gagal. Kalau kita lihat di sini, impor data kita adalah 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini di bawahnya masih ada. Kalau sudah kita oke. Ya, kita kembali ke dalam daftar pelanggan. Kita mempunyai 4 pelanggan di mana satu adalah penjualan tunai. Perhatikan untuk PT Sinar Jaya dan PT Sinar Jaya Furniture dan Kreasi Furniture. Di sini keterangannya karena tadi nilai saldonya terakumulasi, maka di sini keterangannya per tanggalnya adalah split. Artinya dia punya 2 invoice atau 2 kali transaksi dan mempunyai nilai saldo piutang, maka kedua transaksi itu akan terakumulasi menjadi 1. Sehingga saldo atas saldo piutang atas nama perusahaan itu terakumulasi atau terhitung semua. Seperti itu. Oke, langkah ke-8 selesai, kita masuk ke langkah ke-9. Kita klik lanjut. Oke, di langkah 9 ini pun sama, kita disuruh mengisi data pemasok ya. Masuk caranya sama seperti tadi, cara mengisi data pelanggan. Kita akan impor data yang terkait dengan data pemasok. Dan di sini pun untuk data pemasok di sini dan nilai saldonya ini sudah saya buatkan datanya di Excel tersendiri. Ya, seperti ini bentuknya simpel saja, hanya judul tabel dan datanya seperti ini. Oke, jika kalian sudah buatkan data pemasok ini ke dalam Excel, ya data pemasok ini, akan kita impor data ini. Data yang kita sudah buat dalam bentuk Excel ini akan kita impor ke dalam Accurate. Oke, caranya mengimpornya adalah kita sama ya, seperti tadi klik di sini untuk impor data, lalu kita ambil klik di icon berkas ini, lalu kita cari di sini, ya tampilkan file Excelnya di file of type-nya ini. File of type-nya kita tampilkan yang jenis Excel sehingga file-file Excel akan muncul. Oke, dari sini kita akan ambil daftar pemasok, berarti yang nomor 3 ini. Kita ambil. Oke, lalu kita ambil datanya, klik icon di sebelah icon berkas. Ya, setelah kita ambil maka akan masuk ke data sumber di sini. Oke, sama seperti tadi bahwa judul kolom, ini kita hapus saja baris pertama. Caranya klik kanan lalu kita hapus. Oke, setelah kita hapus, lalu kita akan lakukan mapping sama seperti data pelanggan tadi. Oke, cara mappingnya untuk nomor pemasok ini kita akan hubungkan ke nomor pemasok. Nama pemasok juga kita akan link ke nama pemasok. Nomor pajak kita akan link ke nomor pajak ya. Kita cari nomor pajak. Nomor pajak ya ini. Lalu untuk alamat ini kita hubungkan atau kita link ke alamat 1 saja. Lalu untuk telepon kita akan link ke telepon. Nomor telepon ya ini. Lalu nomor faktur ini kita akan link ke nomor faktur saldo awal. Nomor faktur saldo awal ya yang ini. Lalu untuk tanggal faktur ini kita akan hubungkan ke saldo per tanggal. Kita cari saldo per tanggal ya, berarti yang ini. Lalu kita ke bawah ya, untuk saldo utang ini kita hubungkan ke saldo awal. Kita hubungkan ke saldo awal. Ya. Yang ini. Lalu untuk syarat ini kita hubungkan atau kita link ke syarat. Ya, yang ini. Oke, syaratnya adalah 3/10 N/30. Kita masukkan hubungkan ke 3/10 N/30. Oke. Oke, lalu yang selanjutnya untuk yang pajak 1. Ini kita akan hubungkan ke pajak. Ya, pajak pertama ya. Oke, P. Ini kita hubungkan ke PPN. Oke. Lalu untuk mata uang. Ini akan kita masukkan ke mata uang. Ya, yang ini. Ya, untuk IDR kita hubungkan ke rupiah.
Untuk US dollar kita hubungkan ke US dollar. Oke. Kita ke bawah lagi. Oke, selesai ya. Untuk mata uang. Oke. Perhatikan di sini sama halnya seperti data pelanggan tadi. Di sebelah kanan ini untuk tambah saldo jika nomornya sama, ini kita checklist untuk mengantisipasi apabila ada satu perusahaan itu mempunyai lebih dari satu invoice sehingga nilai saldo utangnya itu akan secara otomatis akan terakumulasi. Ya, jika sudah kita akan coba lakukan impor. Ya, 2 data terimpor, 0 data gagal karena data yang kita impor hanya 2. Kalau sudah kita oke. Ya, selesai. Untuk langkah 9 yaitu terkait dengan pengisian data pemasok. Kita masuk ke langkah ke-10, kita klik lanjut. Ya, di sini untuk langkah 10 yaitu terkait dengan pengisian proyek dan daftar departemen. Ya, karena di sini kita perusahaan dagang bukan manufaktur, maka untuk langkah ke-10 ini kita lewati saja. Ya, sekali lagi karena yang kita masukkan adalah perusahaan dagang atau database yang kita buat itu adalah perusahaan dagang, maka untuk langkah ke-10 ini tidak kita isi, kita abaikan saja karena ini berhubungan dengan perusahaan manufaktur. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke 11. Untuk 11, langkah 11 ini terkait dengan data gudang dan kategori barang. Kalau kita lihat di sini tidak ada di daftar persediaan barang kita, tidak ada terkait dengan gudang ya di sini ya. Tidak ada terkait dengan gudang dan tidak ada juga kategori barang di sini. Kalau kita lihat barangnya di sini ya seperti ini, tidak ada kategorinya, sehingga langkah ke-11 pun ini kita abaikan saja terkait dengan pengisian data gudang dan kategori barang. Lanjut ke langkah ke-12. Oke, langkah ke-12 ini berhubungan dengan pengisian akun default barang. Ya, kita hati-hati dalam proses link untuk atau pembuatan data akun default barang ini karena apabila kita salah mengaturnya maka nantinya akan terjadi kekeliruan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Oke, sekarang kita akan coba membuat akun default barang. Sekarang yang pertama adalah persediaan, kita hubungkan ke merchandise inventory. Ya, seperti ini. Lalu untuk penjualan kita hubungkan ke akun sales of merchandise. Ya, yang ini. Kemudian untuk retur penjualan kita akan hubungkan ke sales retur. Yang ini. Lalu diskon barang penjualan ini akan kita hubungkan ke sales diskon. Lalu untuk akun barang pengiriman ini akan kita hubungkan ke good in transit. Lalu untuk harga pokoknya ini adalah cost of sale. Untuk retur pembeliannya kita masukkan ke merchandise inventory. Untuk akun biayanya kita akan hubungkan atau kita mapping ke other expense ya. Other expense berarti yang ini. Lalu untuk akun barang belum ditagih ini akan kita hubungkan ke expense payable. Expense ya berarti yang ini. Oke, itu untuk akun default barang seperti persediaan kita hubungkan ke merchandise inventory dan seterusnya. Oke, itu langkah ke-12. Baik, saya rasa karena durasi panjang, terlalu panjang untuk langkah ke-13 dan seterusnya kita akan coba lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.